Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dalam perjumpaan yang kesekian kalinya. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sedang membahas kajian kitab atau dalil-dalil yang lain, karena sebenarnya bukan porsi saya dalil di medsos, karena sebenarnya banyak yang lebih profesional, lebih berkapasitas, lebih pantas untuk membahas suatu kajian. Namun kali ini saya pribadi ingin mengungkapkan atau unek-unek saya pribadi. Saya punya unek-unek yang berkaitan tentang keadaan ini, masa pandemi dan pesantren. Dan ternyata ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari kejadian yang sedang kita alami bersama saat ini. Di masa pandemi kayak begini, ternyata banyak santri yang di rumah ya, nggak berangkat mondok lagi, dan justru virus corona dijadikan alasan agar dia bisa tidak berangkat lagi. Artinya COVID itu dijadikan benteng atas kemalasannya. Nah itu. Jadi dari itu kita bisa melihat mana anak pondok atau santri yang memang serius mondoknya. Jadi dia dari awal itu niatnya mondok sambil sekolah atau sekolah sambil mondok. Jadi kalau dia yang sekarang malas-malasan di rumah gak berangkat mondok lagi, kemungkinan dulu dia ketika nyantri ya sekolah sambil mondok ya. Jadi mondoknya dijadikan atau bahasa kasarnya itu dianaktirikan. Terus pokoknya nggak begitu penting, pokoknya yang penting bisa sekolah. Mungkin karena sekolahnya itu jauh dari rumah, dan karena kalau dia pulang itu jauh, akhirnya dia cari pondok pesantren terdekat sebagai tempat singgah. Terus pokoknya yang penting di pondok bisa tidur, kalau berangkat sekolah ya bisa sekolah seperti itu. Dan itu sangat disayangkan. Ya alangkah baiknya sebenarnya bisa imbang ya, kegiatan sekolah jana, kegiatan pesantren, ilmu pesantren yang tetap ikuti dengan baik. Dan beda halnya dengan anak yang dari awal itu niatnya mondok sambil sekolah. Jadi memang dari awal itu memang mondok, sekolah hanya dijadikan ya mengikuti zaman lah, ya, sekolah ya sekolah. Saya nggak ngomong sekolah nggak penting, enggak. Artinya dari awal dia konsen, ya santri yang model begini konsen dari awal memang berangkat mondok serius, ya pelajari agama serius di pondok. Ya santri yang model begini biasanya dari kemarin ketika sudah new normal dia sudah berangkat di pondok pesantren. Meskipun di sekolah belum dibuka kajian tatap muka, tapi karena dia santri yang patuh, yang taat, yang memang pengen sekali memperdalam ilmu agama di pesantren, dia tetap berangkat. Beda yang tadi, orang yang santri yang sekolah sambil mondok. Nah ini sebenarnya keprihatinan saya pribadi. Saya prihatin sekali anak-anak. Ya banyak laporan yang datang ke saya. Mungkin banyak teman-teman lain juga yang mengelola anak didik di pesantren. Di rumah ternyata hanya montor-montoran. Intinya nggak jelas, nggak penting, ya. Nggak jelas dan nggak penting. Ya nggak penting. Kan di pondok gimana ya? Jangan sia-siakan waktu di pondok pesantren. Jadi umur masih waktu, masih membutuhkan pendidikan, itu jangan sampai disia-siakan. Ya semoga video ini ya didengarkan oleh wali-wali santri siapapun itu yang punya anak di rumah. Ya kalau alasannya sanggup dan sebagainya, saya kira itu alasan klasik yang saya nggak menutup kemungkinan memang ada orang yang memang belum sanggup untuk bahasa Jawanya nyaloni anak. Tapi bagi yang secara ekonomi, secara finansial nggak ada masalah, ya alangkah baiknya anaknya segera diberangkatkan ke pondok pesantren. Kasihan kalau lama-lama di rumah, ilmunya kacar yang belet. Ya. Ilmunya sing selama ini dipelajarin di pondok kacar yang belet, kumpul di kancane ngobrol ngalor ngidul rasa toh, kemudian jalan-jalan kemana kesana kesini dan sebagainya, nongkrong sana sini, ilmunya kacar. Itu saya masih ingat betul pesan abah saya, kiai saya Abah Suti Murtado Kaliwung. Ya, sampai
Beliau itu dulu melarang kami untuk nongkrong atau jajan sembarangan di warung. Bahkan ketika kita keluar disuruh pakai peci. Ternyata benar. Jadi santri itu yang statusnya masih mondok nyantri, kemudian kalau di rumah dia hanya jalan-jalan ngalor ngidul ngetan ngulon nggak jelas yang nggak ada manfaatnya. Itu ujung-ujungnya ilmunya kecer. Paling fatal akhirnya dia nggak mau berangkat lagi ke pondok pesantren. Dan dulu mungkin kita janggal sebagai santri, tapi sekarang kan enggak. Memang begitu. Jadi lagi-lagi begini, ini PR buat banyak orang tua ya. Kita harus sadar betul kalau kita pengen biji yang kita miliki itu tumbuh, syukur-syukur bisa berbuah dan bisa kita panen, harus mau kita tanam. Itu ibarat seorang santri ya, kalau kita pengen bisa merasakan kemanfaatan dari anak kita, ya kita pondokkan, kita tanam di pesantren, agar bisa tumbuh, syukur-syukur bisa berbuah dan bisa kita rasakan manfaatnya. Itu kalau ibarat tanam. Atau kalau ibarat batu akik yang sudah beberapa kali saya sampaikan itu ya, kalau orang itu pengen bernilai mau digosok. Kalau pisau atau senjata tajam pengen bisa tajam, pengen bisa bermanfaat untuk buat motong ini itu ya mau diasah. Ya. Batu akik yang tadinya nggak pintrong, akhirnya bisa pintrong dan bernilai kan tentunya prosesnya lama. Dibelah, ditutuk, dipalu, digosok, digerinda, diamplas dan sebagainya. Itu anak santri juga begitu, harus mau di pondok. Misalkan di pondok ya di pondok pesantren, kemudian mau dididik dengan segala peraturan yang ada, diarahkan yang baik, dan sampai akhirnya bisa mengkilat dan bisa bernilai. Bernilai itu berarti kalau nanti dia di masyarakat, insya Allah bisa berguna dan bermanfaat. Kita nggak ngomong terus anak pondok harapannya sampai rumah jadi kiai semua, enggak ada. Artinya jadi apapun itu tetap jadi orang, jadi santri yang bertakwa. Jadi santri yang tetap tidak menanggalkan identitas kesantriannya. Jadi pengusaha yang masih tampak nuansa kesantriannya. Nuansa kesantriannya juga harus terus kemana-mana pakai baju juga enggak. Tapi kalau mau pakai baju ya enggak masalah. Ya. Atau pakai sarung terus juga enggak. Artinya jiwa santri masih tertanam dalam dirinya. Ya, dia jujur, dia masih dia enggak meninggalkan mudarasah Al-Quran atau tadarus Al-Quran dimanapun dia berada. Kemudian dia perilakunya juga masih ala-ala pondok itu yang ya ceria, kemudian jujur, kemudian syukur-syukur di rumah mau membuka majelis taklim meskipun hanya sekedar anak-anak kecil alibata itu kan. Karena kesuksesan santri sampai rumah itu bukan tampak dari bergelimangnya harta bukan, tapi ya justru sampai mana orang masyarakat itu membutuhkannya. Karena bagaimanapun lagi-lagi kita lihat di masyarakat itu yang santri itu yang paling menonjol, tampak menonjol. Contoh misalkan ada kegiatan keagamaan, ada orang meninggal, pasti dicari untuk ngimami tahlil ya lagi-lagi lulusan pesantren. Kemudian ada untuk ngimami sholat di musola, di masjid atau khutbah, lagi-lagi yang paling banyak dicari adalah anak-anak pesantren. Ya, meskipun banyak anak lulusan akademis yang lebih pintar, tapi karena dia minim pengetahuan agama, akhirnya nggak diminta untuk jadi imam atau khotib. Ya, bisa kita bayangkan seandainya suatu kampung, suatu daerah nggak ada santrinya, berarti memang nggak ada santrinya, dan misalkan dia bisa baca Quran ya bukan dengan slogan atau munazirah tatap muka sama guru, mungkin dari Google atau apa. Itu kan repot. Ya, kita diimami imam yang baca tajwidnya nggak benar karena dia nggak pernah mondok, nggak pernah nyantri, atau belajarnya di mana nggak jelas. Itu kan repot. Itu namanya idza wusidal amru ila ghairi ahli fantandirisa. Sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ora karo-karo benar. Repot nanti. Itu lagi-lagi kita bisa melihat sisi betapa pentingnya santri di zaman sekarang ini. Ada kematian, ada tahlil yang dicari untuk imami, ya lagi-lagi ya santri. Jadi saya minta santri itu meskipun kaum sarungan yang mungkin tampak agak sampai detik ini mungkin masih tampak di pandang sebelah mata, tapi jangan berkecil hati. Saya yakin betul suatu saat kamu santri akan sangat bernilai, akan sangat mahal. Tapi tentu dengan syarat saat ini harus mau digosok, mau ditanam.
agar bisa tumbuh dan syukur-syukur berbuah dan orang lain bisa memanfaatkan hasil buahnya itu. Kalau batu akik berarti orang lain bisa memakai dan orang lain akan senang nyawang memandang karena indah itu kan. Itulah. Jadi saya yakin betul dulu saya masih ingat betul saya Basuki Mertanto bilang begini, suatu saat akan ada suatu zaman orang-orang tua akan berbondong-bondong berebut untuk memondokkan anaknya ke pondok pesantren karena sudah saking bingungnya untuk mendidik anaknya. Itulah pentingnya kekuatan spiritual. Jadi banyak orang yang hanya cerdas akalnya tapi ternyata nggak cerdas hatinya. Ujung-ujungnya maaf kalau jadi pejabat ya bisa korupsi karena dia hanya mengandalkan cerdas di akal bukan cerdas di hati. Ya. Kalau misalkan jadi intinya kalau hanya cerdas di akal itu kalau jadi apapun ya ada potensi-potensi kemaksiatan yang akan ia lakukan. Itu naudzubillah min dzalik. Lagi-lagi karena dia minim sekali kekuatan spiritual atau imannya lemah. Ya itulah pentingnya jadi orang itu jangan sampai hanya cerdas di akal tapi harus cerdas di hati. Kalau cerdas di hati insya Allah jalannya akan selalu tertuntun terbimbing oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita semua ambil hikmahnya. Ya semoga yang masih punya anak di rumah ya segera untuk diberangkatkan ke pondok pesantren. Kalau sudah punya sangu atau bekal ya semua silakan. Kalau yang belum ada ya mau gimana lagi. Yang jelas mohon dikontrol anaknya di rumah, jangan sampai keluyuran nggak jelas kalau itu nggak penting. Misalkan belum berangkat pondok ya di rumah tetap dipantau bagaimana ngajinya, bagaimana pergaulannya. Jangan sampai salah arah, salah pergaulan yang akhirnya membuat orang tua menyesal. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.